Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, bernama Kaliwungu, hiduplah seorang wanita bernama Ningsih. Usianya sudah menginjak 33 tahun, dan ia baru saja pindah bersama suaminya, Arif, dari kota Semarang ke desa ini. Mereka memilih rumah kayu tua yang sederhana, dengan lantai yang berderit dan halaman penuh pohon mangga, demi mencari ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Arif bekerja sebagai sopir truk pengangkut barang antar kota, sering pergi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ningsih sudah terbiasa dengan kesendirian itu. Di desa itu, ada seorang pria bernama Dedi, sahabat Arif sejak kuliah di Universitas di Yogyakarta. Dedi sering datang ke rumah mereka, entah untuk membicarakan urusan bisnis kecil-kecilan, atau hanya sekadar mampir membawa oleh-oleh dari ibunya, biasanya acar mentimun dan sesekali sebotol anggur merah. Dedi ini memiliki rambut ikal yang selalu berantakan, dan senyum tipis yang membuatnya terlihat misterius. Suaranya lembut, dan meski kadang tatapannya agak lama menatap Ningsih, semuanya tetap terasa seperti persahabatan biasa. Suatu malam, hujan rintik-rintik turun lembut menyapa desa. Ningsih baru selesai mengepel lantai rumah dan mengenakan kimono rajut berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan lembut, rambutnya disanggul longgar, dan lampu meja di ruang tamu menyala dengan cahaya hangat seperti lilin. Ia sedang membaca majalah lama tentang desain dapur, bermimpi memperbaiki rumahnya, ketika tiba-tiba ada ketukan pintu. Ia tidak mengharapkan siapapun. Di depan pintu berdiri Dedi, jaketnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahinya, dan di tangannya tergenggam map hitam. "Maaf datang malam-malam," katanya sambil mengusap tetesan air hujan dari jaketnya. "Arif lupa bawa dokumen, aku disuruh antar." Ningsih mengangguk tanpa kata, membiarkan Dedi masuk ke ruang tamu. Dari badan Dedi tercium aroma hujan, kulit, dan wangi parfum pria yang sedikit pahit. Ningsih menyerahkan handuk, dan Dedi mengelap tubuhnya dengan syukur. Ningsih membuatkan teh daun mint, meletakkan 2 cangkir di atas meja kayu tua. Dedi duduk, menarik napas panjang, dan menatap nyala api lilin. "Semua baik-baik saja?" tanya Ningsih, merasakan keheningan yang aneh. Matanya bertemu dengan Dedi yang memandang dalam dengan berat. "Ningsih, kamu bahagia?" Pertanyaan itu seperti retakan kaca yang tiba-tiba muncul di ruang yang tenang. Ningsih membeku, merasakan getaran aneh yang membakar sekaligus membangkitkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ia menunduk, merapikan ujung kimono yang menutupi lututnya. "Tentu," katanya lirih, suaranya bergetar. Dedi tidak melepaskan pandangannya, ia menyentuh cangkir teh, dan tanpa sengaja menyentuh tangan Ningsih. Jantungnya seperti disambar listrik kecil. Ia menarik tangan itu dengan cepat. Mereka terdiam. Hujan di luar semakin deras, sinar lampu meja menebar bayangan lembut di wajah mereka. Dedi berdiri, melangkah mendekat, mengangkat ujung kimono yang menutupi bahu Ningsih dan menyelimutinya dengan lembut, seolah menjaga dari dingin. Namun, sentuhannya tertahan terlalu lama. "Kenapa kamu gemetar?" bisiknya. Ningsih menatap matanya. Mereka berdiri begitu dekat, seharusnya ia mundur, mengucapkan terima kasih dan mengantar Dedi keluar. Tapi ia tetap di tempat itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa dirinya bukan hanya istri atau pemilik rumah, tapi seorang wanita. Dedi tidak mendekat, tapi menunggu. Dalam tatapannya, ada ratusan pertanyaan yang tak terucap. Ningsih berpaling, melangkah mundur, dan berbisik, "Aku harus tidur." Dedi mengangguk, menggenggam tangannya sebentar dengan kehangatan yang aneh. Setelah pintu tertutup, sesuatu dalam dada Ningsih berubah. Malam itu, rumah tetap hangat dengan aroma kayu dan vanili, tapi hatinya bergolak. Ia berjalan dari kamar ke kamar, menyiram bunga, merapikan bantal,
bukan karena harus, tapi karena gelisah. 3 hari berlalu tanpa kabar dari Dedi. Itu memang benar dan aman. Tapi setiap suara ketukan di jendela membuatnya merinding, setiap langkah di luar membuatnya menoleh waspada. Di desa kecil seperti Kaliwungu, siapa yang tidak kenal siapa, dan rahasia. Seperti angin yang berbisik di balik daun. Namun, malam itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar rintik hujan. Ada misteri yang mulai tumbuh, dan Ningsih tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah malam itu, Ningsih memutuskan pergi ke pasar desa untuk membeli bahan makanan dan lilin kecil untuk dapur. Kaliwungu memang kecil, dan hampir semua orang saling mengenal. Ia berusaha tampil biasa saja, mengenakan gaun linen berwarna krem yang ringan, rambutnya diikat ekor kuda, dan sepatu sandal datar sederhana. Istri sederhana, ibu rumah tangga yang patut dipuji, begitulah citranya. Saat ia sedang memilih tomat segar, terdengar suara yang sangat familiar di belakangnya. Ningsih, suara itu lembut, tapi ada berat di dalamnya. Ia berbalik dan melihat Dedi berdiri di dekat rak minuman, mengenakan jaket olahraga, jenggot tipis yang belum dicukur rapi, dan mata yang tampak sedikit lelah. "Halo," jawabnya dengan suara pelan, mencoba tersenyum tapi lidahnya keluh. Dedi menatapnya seolah mencari sesuatu di matanya, ingin tahu apa yang tersembunyi di balik senyum itu. "Mari jalan-jalan," ajaknya tiba-tiba, dan Ningsih mengangguk tanpa banyak pikir. Mereka berjalan menyusuri tepian sungai kecil yang membelah desa, melewati jembatan kayu tua yang sering dipakai warga untuk duduk-duduk santai. Udara menyimpan aroma daun basah dan sesuatu yang manis, mungkin kacang goreng dari warung kecil di dekat situ. Pembicaraan mereka ringan, tentang harga kebutuhan pokok, cuaca, dan film yang baru tayang di televisi desa. Namun, setiap kata seperti berjalan di atas es tipis, rawan retak kapan saja. Saat mereka sampai di bangku dekat gazebo, Dedi berhenti. "Kamu pernah memikirkan semua ini?" tanyanya. Ningsih tahu apa yang dimaksud, tapi memilih berkata, "Tentang apa?" Mata Dedi menyipit, kepala sedikit miring. "Tentang malam itu." "Tentang kita." Ningsih menunduk, menggenggam kantong berisi anggur yang lebih berat dari yang ia sangka. "Itu kesalahan," pikirnya. "Mungkin," bisiknya. Dedi menatapnya dalam-dalam. "Kalau memang itu kesalahan, kenapa kamu tidak pergi saja?" tanyanya lagi. Ningsih tidak tahu jawabannya. Ia hanya duduk diam, merasakan hangatnya kehadiran Dedi di sampingnya. Ia tidak menyentuhnya, tapi listrik itu terasa begitu nyata, membentang di antara mereka, sekitar 20 cm tapi terasa seperti selamanya. "Dedi," suaranya berubah pelan, hampir berbisik, "aku tidak minta apa-apa. Aku cuma ingin tahu. Jujur, apa kamu ingin aku hilang begitu saja?" Ningsih tidak bisa menjawab. Perang batin berkecamuk, takut, ingin, ingatan pada Arif, dan sesuatu yang baru sekaligus berbahaya. Ia berdiri tiba-tiba, "Aku harus pulang." Dedi tidak mencoba menghentikannya. Hanya mengangguk, tapi di matanya terlihat kecewa, dan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata. Malam itu, Ningsih tidak bisa tidur. Ia melepaskan gaunnya, melemparkannya ke kursi seolah mengusir beban dari tubuhnya. Berdiri di depan cermin, rambut berantakan, pipinya merah karena lelah dan gelisah. Ia tampak bukan istri biasa, tapi wanita dengan hasrat dan rahasia yang membakar. Hari berikutnya berlalu dalam kekosongan. Panggilan dari Arif yang mengabarkan perjalanan bisnisnya di Surabaya terdengar jauh dan kosong. Ningsih menjawab dengan suara yang datar, jauh dari dirinya yang dulu malamnya. Saat ia menutup jendela menghadang angin badai, terdengar ketukan di pintu. Ia tahu siapa itu. Dedi berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos hitam dan celana jeans, rambutnya sedikit acak-acakan,
tanpa senyum. Kamu tidak menjawab, katanya pelan. Ningsih diam, hanya membuka pintu dan membiarkannya masuk. Kimono tipisnya bergelombang menutupi lekuk tubuhnya, dengan lingerie berwarna gading yang samar terlihat di bawah kain transparan. Dedi melangkah masuk dan menutup pintu dengan lembut. Cahaya lampu meja memberi kesan hangat dan misterius. Ia menatap Ningsih seolah mempelajari setiap inci dirinya, dari leher hingga bahu yang sedikit gemetar. Kamu gemetar, bisiknya lagi. Aku tidak tahu kenapa, jawab Ningsih jujur. Takut? Ingin? Sadar aku berdiri di tepi jurang. Dedi maju selangkah. Tangannya menyentuh bahu Ningsih dengan lembut, turun ke lengan. Sentuhannya penuh hormat, bukan kasar. Ningsih terpaku, tidak bergerak. Kalau kamu bilang tidak, aku akan pergi, katanya serius. Ningsih menutup mata, enggan menjawab. Malam itu, ia terbangun dengan rasa hampa. Ruangan hangat, udara lembab karena hujan dan pikiran yang berputar. Selimut tergeletak di kaki, rambut menempel di pipi. Ia berdiri di depan cermin. Wanita yang menatap balik adalah sosok yang lelah dan penuh rasa bersalah, dengan mata merah dan kimono sutra yang terurai. Dedi sudah pergi, meninggalkan hanya selembar tisu di meja samping tempat tidur bertuliskan, "Kamu sudah tahu semuanya." Ningsih tahu, tapi itu tidak membuatnya lebih ringan. Selama beberapa hari, ia beraktivitas seperti robot, memasak, membersihkan lemari, mencuci pakaian, mengenakan gaun panjang hingga lutut, mengikat rambut rapi, dan memakai makeup tipis agar tampak seperti dulu. Namun, pikirannya sering kosong, menatap satu titik tanpa harapan. Suara telepon kembali memecah sunyi. Arif mengabarkan akan pulang, tapi Ningsih tahu, dunia yang lama sudah berubah. Dan di balik senyuman Dedi, ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Pagi itu, udara Kaliwungu terasa segar setelah hujan semalam. Ningsih mengenakan gaun biru muda berbahan katun tipis yang menempel lembut di tubuhnya. Rambut hitamnya yang panjang dibiarkan tergerai, sedikit basah karena embun pagi. Di kaki, ia memakai sandal anyaman sederhana, dan kalung kecil berbentuk bunga melati menghiasi lehernya, menambah sentuhan feminin yang lembut namun menggoda tanpa berlebihan. Setelah sarapan, Ningsih memutuskan berjalan-jalan menyusuri jalan setapak di dekat rumah. Pikiran dan hatinya masih bergejolak, tapi ia mencoba menenangkan diri dengan menikmati suara alam dan pemandangan hijau yang menyejukkan. Tiba-tiba, dari kejauhan, tampak sosok Dedi berdiri di ujung jalan, mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut dan celana jeans hitam, dengan sepatu sneakers yang sudah agak usang, seperti pria sederhana yang tak peduli penampilan tapi punya daya tarik tersendiri. "Ningsih," panggilnya dengan suara lembut namun tegas. Ningsih berhenti, napasnya sedikit tertahan. Ia tahu pertemuan ini tak bisa dihindari lagi. Dedi mendekat perlahan, tatapannya dalam dan penuh arti. "Kamu tahu aku nggak bisa berhenti memikirkan kita," ucap Dedi dengan nada rendah, "tapi aku juga nggak mau menghancurkan apa yang kamu punya." Ningsih menghela napas, matanya menatap langit yang mulai cerah. "Aku juga bingung, Dedi. Hati ini seperti terjebak antara dua dunia." Dedi tersenyum kecil, "Kalau begitu, kita coba cari jalan tengah. Tapi kamu harus jujur sama diri sendiri." Ningsih tersenyum samar, "Aku takut, tapi aku juga penasaran." Mereka duduk di bangku kayu dekat sungai kecil, saling berbagi cerita dan keheningan yang penuh arti. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati, yang membuat suasana semakin intim. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara motor tua yang meraung kencang, mengganggu keheningan, dan sebuah bayangan gelap melintas cepat di antara pepohonan. Dedi menoleh, matanya menyipit. "Siapa itu?" Ningsih merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang tak beres. Seolah ada bahaya yang mengintai di balik kedamaian desa kecil ini. Malam itu, saat lampu-lampu rumah mulai menyala dan kabut tipis menyelimuti Kaliwungu,
Ningsih menerima sebuah pesan misterius di ponselnya, "Aku tahu rahasiamu." Jangan abaikan peringatan ini, jantungnya berdegup lebih cepat, dan ia tahu, kisah ini baru saja memasuki babak baru yang penuh dengan teka-teki dan ketegangan. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh masa lalu Dedi dan Arif? Siapakah sosok bayangan misterius yang muncul di antara mereka? Ningsih menatap jendela, wajahnya basah oleh air mata dan harapannya menggantung tipis. Sebuah malam penuh rahasia menanti di depan, dan dia harus memilih jalan yang penuh risiko, atau tetap terjebak dalam kebohongan yang nyaman. Kisah ini belum selesai. Kaliwungu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah dibayangkan Ningsih. Dan di balik pintu kayu rumah tua itu, sebuah kejutan besar sedang menunggu untuk terungkap. Senja di Kaliwungu menyelimuti desa dengan warna oranye lembut. Ningsih berdiri di depan cermin panjang di kamar tidurnya, mengenakan kebaya modern berwarna merah marun yang membalut lekuk tubuhnya dengan anggun. Kerah kebaya terbuka sedikit, memperlihatkan kalung emas tipis yang melingkar di lehernya. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi dengan beberapa helai dibiarkan terurai di sisi wajah, menambah aura sensual yang tersamar. Di kakinya, sepatu selop berwarna coklat gelap menyatu sempurna dengan busananya. Malam itu, rumah kayu tua mereka terasa sunyi, hanya terdengar suara jam dinding berdetak dan rintik hujan yang mulai turun perlahan di luar. Ningsih duduk di kursi ruang tamu, memegang secangkir teh hangat. Telepon berdering, dan dengan tangan sedikit gemetar ia mengangkatnya. "Halo?" Suaranya lembut. "Ini Arif." Suara di ujung sana terdengar lelah dan jauh. "Aku akan pulang besok pagi." Ningsih mengangguk padahal Arif tak bisa melihatnya. "Aku senang kau segera pulang," jawabnya, suaranya nyaris tak terdengar. Setelah telepon dimatikan, Ningsih merasa ada kekosongan yang dalam. Ia berjalan menuju jendela, menatap keluar ke halaman yang basah. Bayangan Dedi tiba-tiba muncul di pikirannya, dan ia merasakan getaran aneh yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, pintu depan terbuka perlahan. Dedi masuk tanpa suara, mengenakan kemeja hitam dan celana panjang abu-abu yang rapi. Wajahnya serius, tapi matanya menyimpan kelembutan yang membuat jantung Ningsih berdetak lebih cepat. "Maaf mengganggu," katanya pelan. Ningsih berdiri, tubuhnya terasa panas. Kebayanya yang membalut tubuhnya terasa seperti lapisan tipis yang melindungi sekaligus menggoda. Aku tidak tahu harus berkata apa," bisiknya. Dedi melangkah mendekat, mengambil tangan Ningsih dengan lembut. "Aku hanya ingin kau tahu, aku di sini. Tidak untuk mengganggu, tapi untuk mendukungmu." Ningsih menutup mata, merasakan sentuhan hangat yang mengalir dari tangan itu ke seluruh tubuhnya. Namun, di balik kehangatan itu, ada bayang-bayang ketakutan yang tak bisa ia abaikan. Tiba-tiba, suara keras dari luar terdengar, suara motor yang meraung kencang, menghancurkan keheningan malam. Dedi menatap ke arah suara dengan waspada. "Ada yang mengawasi kita," katanya serius. Ningsih mengangguk pelan, hatinya berdebar. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tamu, dengan hujan yang semakin deras di luar, dan rahasia yang semakin menumpuk di antara mereka. Di balik jendela, bayangan gelap itu menghilang perlahan, meninggalkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya mengintai di balik kedamaian Kaliwungu. Dan Ningsih tahu, pilihannya malam itu akan menentukan nasibnya, apakah ia akan tetap terjebak dalam kebohongan atau berani menghadapi kebenaran yang pahit. Misteri masih terus bergulir, dan cerita ini baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Malam di Kaliwungu begitu sunyi, hanya ditemani gemericik hujan yang menetes di atap rumah kayu tua milik Ningsih dan Arif. Ningsih berdiri di depan cermin kamar, mengenakan kebaya hitam dengan rendah halus yang membalut tubuhnya secara elegan, menyiratkan sensualitas yang lembut namun menggoda. Rambutnya yang hitam berkilau disanggul rapi dengan beberapa helai terurai menutupi leher, menambah aura misterius pada penampilannya.
Sepasang anting emas kecil berayun lembut mengikuti gerakan kepalanya, sementara kakinya yang ramping tertutup oleh kain batik panjang yang membentang hingga lantai. Di luar jendela, lampu jalan memancarkan cahaya kuning remang, menciptakan bayangan panjang di halaman yang basah. Hati Ningsih berdebar tak karuan, tak hanya karena malam yang kelam, tapi juga karena kehadiran seseorang yang tak ia duga. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Ia membuka pintu dan melihat sosok Arif berdiri dengan jas hujan basah dan wajah yang lelah, membawa koper lusuh di tangan. Mata mereka bertemu, dan seketika itu juga rasa rindu dan kebingungan bercampur jadi satu dalam diam. "Saya pulang," suara Arif serak, namun penuh kehangatan. Ningsih tersenyum tipis, membiarkan dirinya merasakan hangatnya pelukan suaminya yang lama tak terlihat. Namun, di balik pelukan itu, bayangan Dedi masih menghantui pikirannya, tatapan lembut, sentuhan yang tak terlupakan, dan rahasia yang belum terungkap. Saat Arif beristirahat di ruang tamu, Ningsih melangkah ke dapur, mengenakan apron berwarna merah muda yang kontras dengan kebaya malamnya. Ia menuangkan teh hangat dan menyiapkan makanan ringan. Di sudut ruang, ponselnya bergetar, menampilkan pesan singkat dari nomor yang tak dikenal. Semua bukan seperti yang terlihat. "Waspadalah." Jantung Ningsih berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah ada yang tahu tentang hubungan rahasianya dengan Dedi? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih gelap menunggu di balik pintu rumah tua mereka? Ketika lampu mulai padam dan malam semakin pekat, suara langkah berat terdengar dari luar. Ningsih menahan napas. Di balik jendela, bayangan gelap berdiri, menatap rumah dengan mata yang penuh dendam. Pilihan Ningsih kini terletak di ujung pisau, mengungkap kebenaran yang membakar atau terus terperangkap dalam labirin kebohongan yang bisa menghancurkan semuanya. Malam itu, Kaliwungu tidak hanya menyimpan rahasia, tapi juga ancaman yang siap meledak kapan saja. Dan Ningsih, di persimpangan hidupnya, harus memutuskan jalan mana yang akan ia pilih. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya selamanya.